Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salawatullahi wa salamuhu ala khairil anamil mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga hari ini kita masuk ke hari ke-18 dari bulan Ramadan. Semakin sedikit hari-hari terbaik Ramadan di hadapan kita, tetapi semakin besar. Kenapa? Karena yang tersisa ini ada di dalamnya Lailatun khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang Allah rahasiakan yang dia selalu hadir di setiap Ramadan, yang malam itu lebih mulia berbanding dengan 1000 bulan. Dialah Lailatul Qadar yang seluruh kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga ketika Lailatul Qadar itu hadir kita terjaga dalam keadaan memaksimalkan ketaatan demi ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam yang mulia itu. Pagi hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang datang dari pendengar yang coba kita jawab semaksimal yang bisa kita bisa. Kita mulai dulu dengan pantun hari ke-18 kita. Pantunnya berbunyi, dari Natuna ke Pulau Anambas, menumpang kapal berlayar patah. Ramadan pun dah sampai hari ke-18. Teruslah bermohon rahmah dan maghfirah. Menyeberang jauh ke negeri Lingga, kerajaan Melayu lama berpusat. Ujung Ramadan semakin senja, Lailatul Qadar semakin dekat. Pertanyaan pertama yang datang dari 08159778 sekian. Pertanyaannya adalah kalau ini yang sering terjadi di ibu-ibu. Ibu-ibu umpamanya terlupa membayar puasa yang telah berlalu. Ramadan telah berlalu, sampai ketemu Ramadan lagi, maka dia belum bayar puasanya. Apakah yang wajib dia lakukan? Apa yang mesti dia lakukan? Apakah, karena sebagian mengatakan bahwasanya puasanya dilipat gandakan bayarnya dan seterusnya, maka kita jawab bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, para ulama membahas bahwasanya kalau orang itu lupa maka dia diberikan uzur. Kalau dia terlupa umpamanya ternyata dia tertinggal sudah kan puasa, kalau apalagi kalau ibu melahirkan menyusui 1 bulan dia tidak puasa umpamanya, atau 10 bulan dia tidak puasa. Udah dibayar tapi masih kurang, ada 5 hari, ada berapa hari kan. Nah kalau dia memang terlupa maka dia diberikan uzur, diberikan uzur untuk tidak berpuasa itu, tetapi dia wajib berpuasa setelahnya. Sampai Ramadan dia belum selesai membayar puasa sebelumnya. Ramadan selesai dia wajib menunaikan hutang dia sebelumnya. Dan tidak digandakan berapa dia hutang, itu yang dia bayar. Para ulama berbeda tentang apakah dia harus membayar fidyah di waktu itu atau tidak. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Di antaranya Khatib Syarbini itu dari kalangan Syafi'i itu mengatakan bahwasanya dia dia tidak berdosa meninggalkan karena dia lupa, tetapi dia wajib membayar fidyah. Dan sebagian, dan ini merupakan pendapat jumhur, bahwasanya dia hanya disunnahkan membayar fidyah. Asalnya wajibnya adalah membayar. Maka
kita condong kepada bahwasanya dia wajib membayar puasanya, kecuali dia termasuk golongan yang walladzina la yutiqun, yang tidak sanggup dia membayar, itu lain ceritanya. Kalau dia sanggup, maka dia wajib membayarnya. Tentang fidyahnya, maka kita condong kepada pendapat sunnah dia membayar fidyah ketika Ramadan itu. Wallahu alam. Ini lebih kurang jawaban kita. Kemudian ada pertanyaan, ini pertanyaan kemarin melalui YouTube, ya. Pertanyaan tentang pertanyaan dari bukitsyariah.com. Pertanyaannya, Afwan, bagaimana hukumnya iktikaf di rumah di masa corona saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi kewajiban bagi seorang mukmin untuk dia berusaha semaksimal mungkin menambah ketaatan-ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak selayaknya seorang mukmin meninggalkan iktikaf karena dia amalan yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sejak disyariatkan iktikaf itu. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah SAW di tahun ke-10 hijrahnya itu Rasulullah SAW iktikaf lebih lama. Biasanya Rasulullah SAW iktikaf 10 hari terakhir. Rasulullah SAW pada tahun ke-10 hijrah itu iktikaf 20 hari. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya iktikaf ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang tidak ditinggalkan Rasulullah SAW, sebagaimana qabliyah subuh sunnah muakkadah yang tidak ditinggalkan Rasulullah SAW. Ini yang mesti kita pahami, supaya kita bersemangat untuk melakukan iktikaf. Yang kedua, yang kita mesti pahami bahwasanya iktikaf itu sumbernya dari nas Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika datang musibah seperti sekarang kita nggak boleh berkumpul atau masjid tidak diizinkan untuk membuka berjamaah, sehingga jangankan untuk berjamaah 5 waktu, Jumat pun kita susah, kan? Maka Allah alam ini uzur yang insya Allah mudah-mudahan syar'i, sehingga kita tidak dibenarkan untuk kemudian iktikaf mengumpul-ngumpul seperti, karena itu dilarang oleh kesehatan yang sekarang memang virus corona lagi menyebar, kita nggak tahu bagaimana dan kapan berhentinya, tetapi yang jelas kita tidak dibenarkan untuk ke masjid-masjid kalau mendatangkan mudaratan, karena la dirara wa la darar, la darara wa la dirar. Ini kaidah yang mesti dipahami. Kemudian ketika kita buka khazanah Islam, maka kita tidak dapatkan nas yang mendukung bolehnya iktikaf itu selain di masjid. Bahkan khilaf para ulama itu tentang bolehkah di masjid yang tidak jami', yang tidak ada jumatannya, itu aja bedanya, tetapi tetap di masjid. Apakah boleh iktikaf di masjid yang 5 waktu tapi tidak ada Jumat, atau harus di masjid yang ada Jumatnya saja karena tidak boleh keluar? Khilafnya di situ, perbedaan di situ. Sementara di rumah itu tidak ada. Nas Al-Quran tidak menunjukkan itu, perbuatan Rasulullah SAW tidak menunjukkan itu, dan kias pun kita tidak bisa bawakan, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwasanya dibolehkan untuk iktikaf di rumah. Jadi tidak ada iktikaf di rumah. Ketika musibah ini datang, maka tidak ada iktikaf di rumah. Nah, tetapi yang masih dipahami oleh kaum mukminin bahwasanya di antara indahnya agama kita ini, orang yang terbiasa dengan sebuah amal, ketika dia tidak bisa melakukan karena memang ada uzur syar'i, maka amalnya itu tetap dicatat, ganjarannya itu tetap dicatat. Ini di antara kebaikan Allah Subhanahu, karimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang umpamanya terbiasa salat di rumah, salat di masjid berjamaah. Kemudian ketika kita sakit umpamanya, kita tidak sanggup ke masjid. Maka insya Allah dicatat ganjaran pahala berjamaah kita. Begitu juga kalau sekarang kita sehat nih, tetapi masjid tidak ada yang dibuka, tidak dilakukan salat di masjid. Bahkan para ulama mentahdzirkan, melarang untuk melakukan itu, dan beberapa titik pun kita lihat tuh dengan cara yang sangat ketat. Tetapi apalagi daerah yang kalau di negeri kita terpapar zona merah, maka tidak dianjurkan untuk melakukan itu. Maka
yang bisa dilakukan adalah sholat di rumah. Maka mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar pahala berjamaah kita. Apalagi kalau kita punya keluarga, punya anak, punya istri, maka mudah untuk kita berjamaah juga. Ya, sedangkan ketiadaan kita di masjid memang karena uzur yang ketika ini. Nah, ini lebih kurang. Jadi kalau memang kondisi kita tidak memungkinkan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mencatatkan kebiasaan kita i'tikaf sebelum-sebelumnya, untuk sekarang pun ketika kita tidak i'tikaf, Allah mencatatnya sebagai kebaikan i'tikaf. Jadi ini di antara yang mesti kita pahami. Jadi ketika ada uzur yang memang kita tidak bisa lakukan, minta kepada Allah. Karena Rasulullah SAW menjanjikan itu. Akan diganjar sebagaimana amal yang ketika dia sehat dia lakukan. Mudah-mudahan kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sebelum ada musibah ini kita biasa i'tikaf, dan ketika musibah ini datang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita sebagai orang yang i'tikaf juga. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ini pada hari Rabu kemarin, pas kajian tentang Ramadan bulan istighfar. Pertanyaan dari Ibu Cucun Samsiah. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, adakah kemungkinan seseorang bisa bertobat dari kesyirikan di saat sakaratul maut? Nah, mungkinkah seseorang bertobat dari kesyirikan dia ketika dia sudah sakaratul maut? Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa kita jawab bahwasanya seluruh kemaksiatan apapun dia, besar maupun kecil, sampai dosa syirik pun, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubatnya seluas-luasnya. Selama sebelum matahari terbit dari barat, atau yatagargar, dia sudah sampai di tenggorokan, sudah sampai sakarat. Jadi kalau sudah sampai ke sakarat, maka kita ingatkan kisah Fir'aun yang dinukilkan dalam surat Yunus ayat ke-90 dan 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajawazna bi bani Israil al-bahr." Allah memudahkan dari Bani Israel untuk menyeberangi laut. Fa'atba'ahum Fir'aun, dan ketika itu Fir'aun mengejar mereka. Wa junuduhu baghyan wa adwa, mengejar mereka dalam keadaan sombong dan memusuhi orang-orang Bani Israel itu. Hatta idza adrakahul gharaq, dan ketika sudah sampai ke tengah dia, kemudian Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Ketika Allah tenggelamkan itu, dan dia dikiaskan kepada sakarat, karena tenggelam sudah, peluang kematian sudah. Kemudian Fir'aun mengatakan, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Sekarang aku beriman kepada ilah yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang muslim, kata Fir'aun. Dia mengakui kekafirannya, dan dia bertobat di ujung ketika dia hendak tenggelam. Posisinya sudah tenggelam. Seperti pertanyaan dari Ibu Cucun tadi itu, sudah sakarat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Fir'aun itu, Allah katakan, al-ana qad asaita wa kunta minal mufsidin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru engkau mau bertobat, wahai Fir'aun, setelah sakarat itu, sedangkan sebelumnya engkau sangat durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan engkau termasuk orang-orang yang mendatangkan kerusakan di muka bumi. Jadi Allah alam terhadap orang yang sudah sakarat, maka tidak ada ruang baginya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang itu. Tetapi mudah-mudahan kita berdoa, siapapun saudara kita yang melakukan kesyirikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan mereka untuk bertobat sebelum datangnya sakarat, karena ancaman ketika sakarat berat sekali. Pertanyaan Bu Cucun selanjutnya, beliau katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, seandainya kita melakukan dosa besar selain kesyirikan, dan di saat nyawa sudah di kerongkongan kita belum sempat bertobat, bagaimana kondisi kita di akhirat ya Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam, ini kalau kita melakukan kemaksiatan selain syirik,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa semuanya kecuali kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai seseorang berbuat maksiat, ya, tukang maling kah dia, tukang mabuk kah dia, tukang judi kah dia, pokoknya dia melakukan kemaksiatan sepanjang hayatnya, tapi dia muslim, dia beriman. Kadang-kadang dia maling, dia sholat, kadang-kadang dia berpuasa dan semacam, tetapi dia tetap bermaksiat. Kemudian belum sempat taubat, karena taubat itu harus terhadap kemaksiatan itu. Apalagi kalau berhubungan dengan orang lain, harus kembalikan haknya. Kalau mencuri dia atau menzalimi orang, dia harus kembalikan itu, nggak bisa. Kemudian selesai begitu saja. Seperti asuransi, selesai, nggak bisa, harus dia kembalikan. Terhadap orang seperti ini, kalau dia mati dalam keadaan dosa besar itu, apakah dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Wallahu alam. Kita itu ilmunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi janji Allah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala punya kelonggaran, sangat tawab kepada hamba-hambanya yang bermaksiat, dan mudah-mudahan kalau ada saudara kita yang seperti itu, ya tetap berdoa, minta. Itu di antara sunnahnya, tidak boleh mencela si mayit, kecuali kalau dia memang dia memang penyerunya, dai-nya berbuat maksiat umpamanya, dia pelopor berbuat maksiat, dia pelopor berbuat bid'ah, maka kita boleh mencela perbuatan dia. Tetapi personalnya, orangnya, apalagi kalau sudah meninggal dia, maka tidak dibolehkan kita untuk mencelanya. Yang bisa dilakukan selama dia muslim, ya. Kalau dia kafir, selesai sudah. Tapi kalau dia muslim, kita berdoa kepada Allah, seburuk apapun dia, selama dia muslim, apalagi kalau dia masih sholat, itu masih ada kebaikan yang besar dalam dirinya. Tidakkah kita mendengarkan hadis yang masyhur tentang bitaqatil la ilaha illallah, kan? Hanya ada satu waktu dalam hadis Muslim, kalau nggak salah saya, Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang orang tua, dia manggil anaknya. Dia bilang bahwasanya nanti kalau bapak meninggal, maka bakar badan bapak, jasad bapak dibakar, sebagian debunya itu bawa ke gunung, terbangkan sana, sebagian kemudian bawa ke dasar laut, tenggelamkan. Kemudian Rasulullah SAW mengkabarkan, kemudian di yaumil mahsyar ternyata Allah Subhanahu kumpulkan, pertemukan, karena memang Allah Subhanahu wa Maha Kuasa. Kemudian ketika Allah sampaikan kepada si fulan tentang apa yang dia lakukan itu, kenapa engkau lakukan itu, kenapa engkau perintahkan itu kepada anakmu, dia katakan, saya bertakut kepadamu, wahai Allah. Sungguh saya sangat takut untuk bertemu denganmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni si fulan ini karena ketakutannya itu. Jadi selama dia muslim, makanya kita sering ingatkan bahwa muslim itu makhluk yang spesial. Anda menjadi muslim itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menggaransi bahwasanya Allah akan mengampuninya, tapi kita berdoa mudah-mudahan kalau dia melakukan ketaatan dan di waktu yang lain dia melakukan kemaksiatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, dan Allah Maha Tawwab terhadap itu. Tetapi tidak ada jaminan, tidak ada kepastian dia akan diampunkan, wallahu alam, kita nggak tahu. Tetapi kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan selama dia tidak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu janji dari Allah Subhanahu. Dan terakhir, pertanyaan terakhir adalah pertanyaan, saya bangun tidur pagi hari, begitu bangun tidur saya langsung minum makan. Begitu saya selesai itu, baru sadar ternyata sudah selesai sholat orang. Jadi sahur di luar waktu sahur, sudah selesai orang sholat, baru dia sahur, tapi dia nggak tahu. Bagaimana hukumnya puasanya itu? Allah alam, kita katakan bahwasanya kalau dia benar-benar tidak tahu, tidak mengerti tentang waktu itu tersebut, tiba-tiba saja, kan ada tuh orang kalau begitu bangun langsung makan dia, kan? Maka dia kena uzur, dia dapat rukhsah insyaallah taala. Ada hadis yang bisa kita ambilkan istinbat di sana. Hadis disampaikan oleh Asma binti Abu Bakar. Beliau mengatakan bahwasanya dahulu kami pernah berpuasa bersama Rasulullah SAW. Kemudian ketika awan menggelap, langit menggelap, sudah kami kira itu sudah ghurub syams, sudah tenggelam sudah matahari.
Kemudian kami berbuka. Rasulullah SAW pun berbuka. Setelah selesai kami berbuka, itu biasa orang berbuka. Kemudian nggak lama kemudian, ternyata matahari timbul lagi dia. Ternyata awan yang menggelap tadi itu terang jadinya. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan para sahabatnya untuk mengqadha puasanya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau dia memang tidak tahu, maka dia diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih kurang beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab dalam pertemuan kali ini, dan kami ingatkan kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kalau ada pertanyaan dari kaum muslimin yang bisa kita diskusikan, kita sampaikan jawabannya, mendapatkan faedah daripada orang yang lain bisa mendapatkan faedah, maka silakan tulis di kolom komentar atau dikirimkan pertanyaannya di nomor di bawah ini di 0812 6844 1855 ya, 0812 6844 1855, atau di kolom komentar. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bisa diskusikan atau kita sampaikan sebagai jawaban. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang benar yang saya sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah murni dari lisan saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan yang saya sampaikan. Tutup dengan doa kafaaratul majelis. Kita doa kepada Allah, doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan tutup dengan doa kafaaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.